Malam teman-teman, aku udah Saro. Kalian bisa lihat betapa gembira anak-anak main bulu tangkis, dan di sini mereka dilindungi, bisa bermain bahagia. Di sebagian lain ada yang perang, menangis, jadi korban dan sebagainya. Semua itu adalah udah takdir. Karena apa? Karena mereka sendiri yang mulai. Jadi kalau ada yang nulis ke saya atau nanya Free Palestine, saya jawab enggak, saya enggak akan milih Palestina atau Israel. Kenapa? Karena mereka salah semuanya. Mereka lupa bahwa mereka itu manusia. Yang dimakan itu ya sama, yang dihirup udaranya ya sama, yang diminum airnya juga sama. Kalau ada perbedaan itu secara jasmani, tapi kalau secara rohani, secara jiwa, kalau kalian mau naik level dari manusia yang cuma ngerti akan nafsu duniawi, mencoba naik level lagi ke tingkatan lebih tinggi, kalian akan belajar menghargai sesama manusia walaupun berbeda-beda. Kalian akan lebih menghargai binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk lain. Karena apa? Karena secara spiritual kalian sudah naik level. Aku dulu juga kayak gitu, gak ngerti apa-apa, semua tak makan. Kalau sekarang saya makan milih-milih. Kenapa? Saya ngurangi makan yang hewani, yang makhluk-makhluk bernyawa. Karena apa? Karena ada rasa kasihan ke binatang-binatang itu. Dan untuk tumbuh-tumbuhan kita lebih menjaga, gak sampai merusak. Apalagi perempuan ini melambangkan ibu bumi, melambangkan kejayaan, melambangkan kesuburan. Kalian boleh lihat tanah-tanah gersang atau tanah-tanah yang kurang air, tanah yang keras, pasti di situ perempuannya hidupnya kurang makmur, kurang berkat. Kenapa? Karena perempuan itu melambangkan Hawa, melambangkan ibu bumi. Kalau perempuan itu bisa membawa kejayaan, kemakmuran, maka dimanapun dia berada, tanahnya juga akan ikut memberkati melalui Tuhan. Makanya kalau orang Jawa itu nganggapnya ibu bumi, Bopo Angkoso. Yang angkoso itu kita hormati, yang ibu bumi kita jaga. Karena apa? Karena sama-sama ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Orang Jawa kehilangan Jawanya. Kenapa? Karena suka sekali ngomong yang jelek, berpikiran jelek, perbuatan jelek. Makanya sekarang hidupnya banyak yang susah. Kenapa? Karena cara berpikir dan perilakunya yang jelek. Kalau kalian ingin kejayaan, kemakmuran, kalian harus mau mengubah diri kalian sendiri. Pikirannya diubah menjadi yang baik, kata-katanya diubah jadi yang baik, perbuatannya diubah jadi yang baik. Bukan dengan rajah, bukan dengan pegangan, bukan dengan empring atau apapun. Karena apa? Karena itu hanya ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Sedangkan di dalam diri kita ini ada ciptaan Tuhan, yaitu apa? Kesucian diri, membersihkan diri. Segala sesuatu di dunia ini yang sifatnya bersih, sifatnya suci, itu juga akan nempelnya ke yang suci, yang bersih, yang energinya positif, vibrasinya sama. Tapi kalau perkataannya jelek, pikirannya jelek, perbuatannya jelek, hatinya jelek, apa yang didapat? Jauh dari yang namanya rahmat dari Tuhan. Kalian bisa nilai diri kalian sendiri. Suka ngomong jelek atau enggak, suka berpikiran jelek atau enggak, suka berperilaku jelek atau enggak.
hatinya itu suka berburuk sangka ke orang lain atau enggak, kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Kalau kalian masih belum bisa menilai diri kalian sendiri, jangan menilai orang lain. Karena apa? Wong kalian belum selesai untuk diri kalian sendiri kok udah ngurusin orang lain. Kamu bersihkan diri kamu sendiri sampai kamu melihat jeleknya kamu. Ada orang yang bilang aib kita ditutupi. Karena apa? Karena memalukan bla bla bla. Ingat, bagaimana kita itu menjadi orang yang jujur kalau diri kita itu aja nggak bisa jujur untuk diri kita. Bagaimana kita itu bisa bertaubat atau taubat kepada Tuhan kalau kita aja gak mau melihat kesalahan diri kita ini, walaupun sebiji jarah. Itu kenapa kebanyakan sekarang orang Jawa hidupnya susah? Karena apa? Ya karena pikiran, karena hati, karena perbuatannya. Hukum alam, hukum Tuhan itu, kalau kamu sudah menebarkan kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan. Mbok kamu mau sholat, mbok kamu mau sholawat banyak kali, tapi kalau kamu menzolimi orang lain, makhluk lain, kamu akan mendapat karmanya cepat atau lambat. Akan ada namanya keadilan dari Tuhan, akan ada namanya keadilan dari alam. Kalau kalian sudah tahu hukum karma, kalian itu bakalan berlomba membuat kebaikan. Karena apa? Karena takut karma itu kalau nggak datang buat kamu, ya nanti ke anak cucumu sampai 7 turunan. Begitu. Sampai ada dari turunanmu itu yang mengubah takdir. Dari mana saya belajar bagaimana saya harus menuntaskan karma dari nenek moyang saya, dari leluhur saya dulu. Kenapa? Ya karena itu meninggalkan adat istiadat yang harusnya moral, budi pekerti, unggah-ungguh, toto kromo itu dipegang, tapi karena agama itu ditinggalkan. Jadinya apa? Beragama tapi moralnya rusak, beragama tapi budi pekerti dan etikanya bobrok, korupsi bukan lagi sesuatu yang dipandang kesalahan yang fatal, tapi udah dijadikan kong kali kong. Kalau nenek moyang kalian namanya korupsi itu udah dihukum mati, namanya bikin rusuh di dalam negara itu udah hukum mati seketurunannya. Beda dengan sekarang, negara bukannya mengayomi rakyatnya atau memakmurkan rakyatnya, tapi apa? Memakmurkan golongannya sendiri, keluarganya sendiri. Mau jadi apa? Moral etika bobrok kayak begitu. Bukan kasihan ke korbannya tapi juga pelakunya. Karena apa? Karena kalian selama ini belajarnya agamanya agama apa coba? Seharusnya agama itu bisa jadi pegangan hidup. Tapi gimana bisa agama itu ngajarin orang untuk menjadi lebih baik lagi kalau yang ngajarin ilmu agamanya suka berkata bohong, mengendalikan nafsu aja nggak bisa, membedakan yang benar dan yang salah aja nggak bisa. Gimana seorang pemimpin itu bisa jadi teladan yang baik untuk rakyatnya kalau melakukan kesalahan aja masih ditutupi? Bukan sekali dua kali Indonesia seperti ini, berkali-kali. Gimana mau jadi bangsa yang maju kalau korupsi aja jadi lahan? Kalian berlomba jadi pemimpin, jadi kerja di pemerintah bukan untuk rakyat, tapi untuk apa? Untuk korupsi, untuk numpuk harta buat kalian sendiri.
Ini yang bikin moral bobrok dan akhlaknya rusak. Agama baik, bagus, tapi bagus lagi dibarengi dengan moral, akhlak, budi pekerti. Agar apa? Agar kita ini jadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab. Aku berkali-kali nih dipandang rendah oleh bangsa lain. Kenapa? Karena orang Indonesia itu terkenal apa? Jeleknya. Gimana kita ini mau jadi bangsa yang berdiri tegak kalau moral bobrok, budi pekerti rusak, pemerintahnya korup, keadilan, kebenaran aja dijual belikan. Masih teriak-teriak free Palestina. Di dekatmu sendiri itu rusak. Kok kamu masih jauh-jauh ke luar negeri? Makanya sebelum kita itu membetulkan orang lain, diri kita sendiri ini yang dibetulin. Kalau udah campur tangan, Tuhan nanti yang betulin. Gak ada yang namanya satu benda pun di dunia ini atau siapapun yang bisa menghalangi kekuasaan Tuhan. Kenapa? Karena itu udah bagian takdir. Dari mana saya tahu? Ya saya sendiri. Saya ini kalau ibaratnya udah dapat isyarat gak melakuin. Yang pertama disekat apa? Rezeki. Pintu rezeki itu akan tutup. Sampai apa? Sampai saya ngaji diri, memperbaiki diri, nyari tahu kesalahanku di mana yang harus dibetulin lagi, yang mana itu kita pakai rasa agar kita apa? Agar kita itu mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam diri kita ini. Jadi apa? Jadi kita bisa memperbaiki diri. Kalau kita nggak bisa mengubah orang lain, kita ubah dulu diri kita ini. Aku kalau berdoa nggak pakai bahasa Arab, yang aku bisa aja pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah, dekatkan aku dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sehati sejiwa, orang-orang yang benar-benar tulus mengasihiku. Aku kalau berdoa kayak begitu. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mencintaiku, mengasihiku setulus Engkau menciptakanku dengan segala kekuranganku. Ya Allah, aku gak ada tempat berlindung lagi kecuali hanya padamu. Tempatku menangis, tempatku mengadu, tempatku berpulang, karena Engkau lah yang menciptakanku. Aku kalau berdoa seperti itu. Kalau aku minta doa yang tinggi-tinggi seperti itu, kenapa? Aku takutnya dikabulkan tapi gak sesuai dengan harapanku. Karena apa? Karena aku pernah melakukannya ketika aku berdoa pengen rezeki yang banyak. Betul, aku dikasih pekerjaan yang gajinya tinggi, tapi aku akan bertemu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang menguras energiku, orang-orang yang hanya menyakitiku. Jadi kalau aku berdoa agar aku dipertemukan dengan keluarga jiwaku, keluarga rohaniku, orang-orang yang sevibrasi ataupun seenergi, maka dengan sendirinya Tuhan akan mendekatkan aku dengan orang-orang yang seperti itu. Dengan sendirinya orang yang gak seenergi bakal diseleksi sama alam. Bukan berarti aku pilih-pilih, enggak. Ini cara aku melindungi diriku sendiri. Agar apa? Agar aku gak gampang baper, agar aku gak gampang sakit hati, agar aku gak gampang berkata-kata yang jelek. Tapi aku juga belajar gak mandang orang lain itu hanya dari fisik jasmaninya aja, tapi lebih ke jiwa, ke hati, ke rohaninya. Dia mau bangsa manapun, mau agama apapun, tapi yang dilihat adalah perbuatannya, hatinya. Karena apa? Karena di situ Allah akan menitipkan sifat adil, sifat benar, sifat
jujur di dalam mana? Di dalam diri kita ini. Semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah akan ditanamkan ke diri kita ini melalui perjalanan hidup kita ini. Bukan dengan cara ngelmu ataupun kamu nyari-nyari kemana, enggak. Orang yang mau menerima takdir dari Tuhan secara ikhlas dan sabar, maka Allah akan memberikannya rahmat, berkat. Orang yang ngaku ahli agama itu masih kurang ketauhidannya dibandingkan dengan orang yang kurang upaya ataupun orang yang kurang fisiknya, tapi dia mau menerima takdirnya dengan kebesaran jiwa dan rohaninya, bahwa itu bagian dari takdir. Jadi kalau kalian merasa paling mulia, paling suci, ingat, di luar sana ada yang lebih mulia lagi di sisi Tuhan, sisi Allah, yaitu orang-orang yang mau menerima takdirnya. Entah dia itu ditakdirkan sebagai orang gila, ditakdirkan sebagai orang yang kurang upaya, ataupun ditakdirkan sebagai orang-orang yang kekurangan dari segi fisik. Itu adalah orang-orang atau kekasih-kekasih pilihan Tuhan. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang mau menerima takdirnya dengan ikhlas dan sabar dan tawakal. Itu tuh teguran yang keras buat saya dan juga buat kalian, bahwa ternyata orang-orang yang mulia di mata Tuhan itu belum tentu yang karena cantik, kaya, ataupun derajatnya.